Nah, kita kembali lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam alat ukur. Jadi nanti kita akan mengenal alat ukur dan bagaimana cara menggunakannya. Materi pengukuran ini bisa kalian lihat juga di buku paket IPA halaman 9. Alat ukur yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, alat ukur massa, yang kedua alat ukur panjang, yang ketiga alat ukur waktu, dan yang keempat adalah alat ukur suhu. Oke, langsung saja ya kita lihat alat ukur yang ada di lab kita. Yuk kita lihat lab SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang. Baik, ini di sini gua akan menjelaskan tentang berbagai alat ukur. Nah, yang pertama ini alat ukur besaran massa. Nah, di sini yang bentuknya seperti ini namanya neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini bentuknya seperti ini. Dia memiliki 3 skala. Yang pertama ada skala satuan, kemudian ini ada skala puluhan dan skala ratusan. Nah, beban yang akan ditimbang di sini nantinya diseimbangkan. Nah, ini harus seimbang seperti ini. Jadi angka 0 ini harus seimbang dengan lengan skalanya. Nah, skala ini nantinya dijumlahkan kemudian ditotal, barulah nanti diperoleh hasilnya. Nah, neraca Ohaus ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 gram gitu. Oke, selanjutnya ini ada neraca analog. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini biasa digunakan oleh pedagang sayur, buah ataupun daging. Nah, neraca ini memiliki tingkat ketelitian mengukurnya sebesar 0,01 gram. Nah, selanjutnya ini ada neraca digital. Nah, neraca digital ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda dengan gram yang kecil seperti emas. Nah, neraca digital ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,001 gram. Nah, semakin kecil tingkat ketelitian dalam alat ukur, semakin akurat pengukurannya. Artinya, human error atau kesalahan membaca skala itu lebih kecil, gitu. Selanjutnya ini kita akan beralih ke alat ukur besaran panjang. Yang pertama ada mistar. Mistar yang kebetulan ada di sini panjangnya 100 cm. Nah, mistar ini memiliki tingkat ketelitian mengukur sebesar 1 mm. Nah, ini yang kedua ada namanya meteran. Nah, ini masih alat ukur panjang. Nah, meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang memiliki tinggi. Jadi misalkan kita mau mengukur suatu bangunan, panjangnya berapa, nggak bisa pakai penggaris tapi harus menggunakan meteran. Nah, seperti ini. Meteran ini memiliki tingkat ketelitian mengukur sebesar 0,5 mm. Nah, seperti ini ya bentuknya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini namanya jangka sorong. Nah, ini ya jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, nah ini ada rahang atas, kemudian ada rahang bawah, kemudian ini ada kunci pemutar. Nah, ini ya. Selanjutnya ini skala yang kecil ini namanya skala nonius. Nah, yang kecil ini ya. Nah, yang tengah-tengah ini namanya skala utama. Nah, selanjutnya ini ada burak ukur kedalaman. Nah, yang ini. Oke. Jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama,
dia untuk mengukur panjang dari sebuah benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalkan benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kita bisa mengukur diameter luarnya dengan menjepit si benda tersebut di rahang bawah. Jadi nanti ketahuan diameternya. Misalkan cincin. Nah, cincinnya dijepit di sini. Kemudian, pengen tahu nih diameter dalam cincin tuh berapa? Kita pasang cincinnya di sini. Nah, ini untuk mengetahui panjang atau diameter dalam. Oke, itu fungsi yang kedua. Nah, yang ketiga, dia jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jadi misalkan mengukur kedalaman gelas. Nah, nggak mungkin kan kita masukin penggaris ke gelas gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan gurat ukur kedalaman seperti ini. Nanti bisa dibaca skalanya di sini. Nah, jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 mm gitu. Nah, oke, ini yang terakhir. Ini namanya micrometerscope. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, micrometerscope ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, nah, bagian yang ini disebut dengan ruang ukur tetap. Nah, tetap ya yang ini. Nah, yang ini namanya ruang ukur gerak karena dia bisa maju dan mundur gitu. Selanjutnya ini yang melengkung ini namanya rangka. Kemudian ini ada kunci, jadi dia untuk mengunci supaya ini tidak bergerak. Nah, yang di sini ini ada dua skala ya. Nah, skala yang ini disebut dengan skala utama. Nah, yang ini. Kemudian yang ini yang bisa berputar namanya skala putar atau skala Nonius. Nah, micrometerscope ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis. Contohnya kertas, kemudian kawat. Nah, si kertas tersebut kita bisa mengukur ketebalannya dengan cara dijepit di sini. Ya, kemudian nanti dibaca skalanya. Nah, micrometerscope ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 mm. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur besaran waktu. Nah, ini namanya stopwatch. Mungkin sering melihat ya, ini biasa digunakan oleh guru olahraga. Nah, stopwatch ini cara menggunakannya dengan menekan, nih ada tombol di atas seperti ini. Nah ini ya bergerak. Yang jarum panjang ini dia menunjukkan detik, kemudian yang jarum pendek ini dia menunjukkan menit. Jadi yang detik ini satu kali putaran 1 menit. Nah, seperti ini. Kalau ingin menghentikan, misalkan sudah mengukur waktunya, kita tekan tombol atasnya, maka dia akan diam. Nah, untuk mengembalikannya kembali, tinggal ditekan kembali. Nah, seperti semula lagi gitu. Selain stopwatch ini, ada juga alat ukur waktu lainnya seperti jam tangan, jam dinding, itu masih alat ukur juga ya gitu. Dan ini satu lagi ada yang namanya jam pasir ya. Jam pasir ini biasanya satu kali putaran. Ini yang kebetulan yang di sini sekitar 60 menit atau 1 jam ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur besaran suhu. Nah, ini yang pertama namanya infrared thermometer. Nah, ini termometer klinis termasuknya ya. Nah, termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Ini sering sekali ini kita temui hari-hari ini ya, karena setiap akan memasuki suatu ruangan atau tempat biasanya ini diarahkan ke tubuh manusia, nanti akan terlihat skalanya di sini ya, bentuknya seperti ini.
Nah, ini selanjutnya namanya termometer dinding atau termometer ruang ya. Nah, termometer ruang ini di sini dia yang merahnya ini adalah raksa. Cara menggunakannya adalah dengan menyimpannya di dinding seperti ini. Nah, ini ada dua skala, ada skala derajat Celcius dan skala derajat Fahrenheit. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini suhu ruangan di sini skalanya adalah 28 derajat Celcius atau 81 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir namanya termometer air raksa. Ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu suatu cairan. Nah, ini yang di tengah ini ada jarumnya, dia menunjukkan nanti skalanya yang berisi air raksa ini yang merah ini. Nah, cara menggunakannya dia cukup dengan memasukkan atau mencelupkan ke dalam cairan yang akan diukur seperti ini, nanti tinggal dibaca skalanya berapa.